Oke, bisa. Baik, ini masih ayat yang pekan lalu sudah kita bahas sedikit. Oh ya, kemarin ada pertanyaan begini. Kalau enzim itu di mulut sudah tidak efektif begitu ya, lalu apakah si substrat yang masuk ke dalam lambung itu tidak dicerna? Bukan tidak dicerna ya, tapi ketika enzimnya itu denaturasi terlalu panas begitu, jadi masuk ke dalam kategori yang suhunya terlalu panas sehingga dia tidak bekerja optimum, bahkan sampai rusak atau denaturasi, maka ketika enzimnya tidak bekerja di mulut, maka akan memberatkan kerja yang ada di lambung. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kemungkinan yang kedua, ketika di mulut itu tidak tercerna secara maksimal, maka ketika masuk di lambung dia juga tidak akan tercerna karena pH-nya beda. Di mulut itu basah, masuk ke dalam lambung itu asam. Jadi kita ambil contoh karbohidrat begitu ya. Karbohidrat yang masuk dalam mulut ketika dilanjutkan ke dalam lambung, dia tidak akan bekerja secara optimal sebagai pemecahan mulai dari karbohidrat menjadi turunan-turunannya glukosa dan sebagainya begitu ya. Jadi tetap bisa tercerna, cuma tidak maksimal saja. Dan akan memberatkan kerja perut yang semestinya di perut itu sudah tercerna menjadi turunan dari karbohidrat, atau minimal sudah diproses ya, mulai dari karbohidrat turunannya apa sebelum glukos. Nah, sebelum glukos itu mestinya sudah tercerna menjadi glukos, nah, tapi dia belum tercerna sehingga masuk ke lambung dan lambung harus mencernanya lagi. Yang mestinya di lambung itu ada proses pencernaan yang terkait dengan asam lambung dan lain sebagainya, tapi karena ada distraksi dari substrat lain yang belum tercerna, maka dia akan terpecah kerjanya. Yang mestinya dia mencerna menggunakan asam lambung saja, maka dia harus mencerna kebutuhan-kebutuhan lain yang memang belum tercerna di pencernaan sebelumnya. Kita sebut saja di mulut ya. Jadi kenapa harus optimal, tidak boleh makanan yang terlalu panas, tidak boleh terlalu dingin, karena memang menjaga suhu mulut dan pengkondisian antara enzim dengan si substratnya itu. Ketika enzimnya itu bekerja maksimal, maka substratnya akan diolah dengan lebih mudah. Nah, yang hidungmu gatal. Tidak apa-apa. Normal saja itu. Oke, ini masih yang pekan lalu. Kita akan masuk ke dalam tujuan yang kedua, memahami katabolisme dan anabolisme. Oke, sedikit terkait dengan metabol. Ini sebenarnya penjelasan yang tidak terlalu penting, cuman biasanya ditanyakan dia. Oke. Yunani. Hey, kenapa di sini? Oh iya, Ustadz baru ingat ya, tadi Ustadz lagi iseng-iseng ngobrol gitu ya, kalau bahasa Arab itu bisa memunculkan kamus bahasa Arab begitu kan ya. Nah, Ustadz baru ingat ternyata di biologi itu kan ada bahasa Yunani begitu ya. Jadi Ustadz agak tercerahkan gitu. Oh, Ustadz bisa buat kamus bahasa biologi begitu. Buat menambah hasanah ilmu pengetahuan kalian gitu. Mantap ya. Mantap. Oke. Enggak, Ustadz tidak berbicara dengan kalian, bicara dengan Ustadz yang ada di TO. Itu dalam rangka untuk mempermudah kalian gitu. Metabol itu berasal dari bahasa apa, Ustaz? Bahasa Yunani, artinya apa? Nah, kalian nggak tahu kan? Nah, saya akan buat kamus itu gitu. Astagfirullah. Ya, dijual lah, enak aja nggak dijual. Apa-apaan buat nggak dijual. Ya, niatnya yang pertama adalah demi hasanah ilmu pengetahuan kalian. Niat selanjutnya tidak seperti yang kalian bayangkan. tidak. Kalian sudah cukup dibebani oleh biaya taskian rumah. Tidak akan terbebani lagi oleh kamus-kamus apa ya. Google kan bisa, Ustaz. Ya udah. Ketika kalian mengatakan Google kan bisa, Ustaz, oke, kamusnya Ustaz bakal tidak laku. Ada Google Translate gitu. Google Translate nggak ada tuh, mulai dari bahasa Yunani ke bahasa nggak tahu ya ada apa enggak ya. Oke, kita sudah nyelentang terlalu jauh. Pembahasan macam apa itu. Kita lanjutkan ya. Jadi metabolismenya dari kata metabol. Jangan mengganggu saya. Jangan mengganggu saya, ajar. Nah, ini dari bahasa Yunani. Jadi salah satu kenapa ilmu pengetahuan khususnya sains menggunakan bahasa Yunani begitu ya, karena memang bahasa Yunani itu yang mulai dari dulu sampai sekarang itu tidak berubah. Contoh, bahasa Indonesia itu ada kata-kata serapan yang awalnya itu dia bukan bahasa Inggris juga begitu. Contoh aja rupiah ya, rupiah itu serapan dari rupe kan, serapan dari bahasa luar. Nah, kalau Yunani itu nggak ada.
Jadi kenapa ada binomial nomenklatur begitu? Contoh Candida albicans, C-nya huruf besar, albicans-nya untuk untuk kata kedua itu huruf kecil, dan di garis bawah kalau ditulis tangan atau dicetak miring atau di italic di Word itu dalam keadaan miring ketika diketik. Itu ada kaidah untuk penulisannya dan bahasanya tidak berubah dari dulu. Kalian pernah punya teman namanya Oriza, ya udah gitu. Dia akan teringat bahwa Oriza tuh padi begitu ya. Kenapa anaknya dinamakan Oriza? Dalam artian ya berharap dia lahir makan padi, makan beras gitu, bukan makan batu. Atau bukan makanan omongan tetangga gitu. Apa nggak nyambung. Baik, terkait dengan metabolisme, metabol atau Yunani itu dari kata berubah ya. Ini sedikit pengetahuan saja untuk memancing kalian untuk ternyata kamus itu penting begitu ya. Oh ya, berubah. Aduh, terlalu banyak distraksi di ruangan ini. Saat bikin pondok sendiri aja nanti biar nggak ada distraksi ya. Baik, metabol dari kata berubah dan dari kata bahasa Yunani atau ya segala sesuatu lah yang terjadi dalam sel. Terkait dengan katabolisme maupun anabolisme, jadi terkait dengan perombakan maupun penyusunan itu merupakan metabol. Jadi apa yang berhubungan dengan perubahan dalam tubuh itu sebenarnya metabol dalam artian yang memecah energi maupun membentuk energi begitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa semuanya ini terjadi di kok kayak enak. Pendrong. Semuanya terjadi di sel. Jadi ketika Ustaz mengatakan bahwa katabolisme terjadi di mana, gampangnya kalian mengatakan ada di sel begitu ya. Ketika Ustaz nanya glikolisis terdapat di mana, ada di sitoplasma. Nah, semuanya itu ada di sel. Jadi mungkin nggak sih sebuah jantung itu tidak melakukan metabolisme? Tidak mungkin. Tapi bukan organnya yang melakukan metabolisme, tapi lebih kepada selnya. Jadi sel jantung itu melakukan metabolisme. Itu sebabnya ketika kita bernafas menyaring O2 dan mengeluarkan CO2 dan H2O, itu merupakan sebuah proses yang terjadi dalam sel. Oke. Tidak akan kita berlama-lama di sini, kita akan masuk ke dalam hal yang lebih rinci. Oke, kita masuk dalam katabolisme. Masih ingat respirasi? Jadi Ustaz pernah mengatakan ada respirasi internal maupun respirasi eksternal atau pernafasan luar, pernafasan dalam, dan sebagainya ya. Jadi kalau pernafasan itu yang tampak, hidung, tenggorokan, dan paru-paru, kerongkongan ya. Jadi pernafasan itu yang tampak begitu. Jadi ketika kalian menghirup udara dan mengeluarkan udara, itu merupakan masuk dalam pernafasan. Ada yang tidak sepakat ketika mengatakan bahwa pernafasan itu masuk ke dalam respirasi. Ada yang tidak sepakat. Respirasi itu merupakan lingkup dari si katabolisme atau perombakan dan sebagainya. Jadi ya begitulah ya. Tidak apa-apa. Itu perbedaan pendapat dan perbedaan sumber. Baik, kita lanjutkan. Baik, masuk dalam respirasi. Oke, Ustaz akan sedikit mengulik terkait dengan pembahasan kimia. Tahu sudah dibahas apa belum di kelas 11 ya? Kalian tahu istilah redox? Ini tanda tanya macam apa? Nah, redox tahu ya? Tahu. Jadi redox itu ya pengurangan, penambahan dan lain sebagainya terkait dengan ada yang elektron, ada yang jumlah dan oksidasi, ada yang terakhir itu pelepasan dan pengikatan O2. Kita akan fokus kepada kebutuhan O2-nya saja. Jadi sebelum kita masuk ke dalam redox, ini kita bagi menjadi aerob dan anaerob, kebaca ya. Jadi aerob itu yang membutuhkan udara, anaerob yang tidak membutuhkan udara. Nah, kemarin Ustaz katakan bahwa anaerob itu membutuhkan udara tapi sedikit gitu. Keduanya sebenarnya membutuhkan O2, bukan udara, O2. Jadi aerob membutuhkan O2 sedangkan anaerob juga membutuhkan O2, cuman jumlahnya. Kalau aerob itu banyak sedangkan anaerob itu membutuhkan jumlah yang sangat sedikit. Jadi kita tidak perlu berpanjang lebar terkait dengan itu. Sebentar. Oke. Ini untuk ini tidak usah dicatat. Jadi terkait dengan definisi respirasi ya cukup kalian definisikan sesuai dengan kalian. Yang penting keywordnya adalah penguraian bahan makanan yang terjadi dalam sel dan dia itu menghasilkan energi.
Agak licin seperti ini. Sorry ya, konteksnya sedikit berminyak. Oke, kita bahas sedikit terkait dengan aerobik dan anaerobik. Itu sebabnya ketika kalian tahu ada istilah senam aerobik ya, senam aerobik itu kan membutuhkan kalori yang sangat banyak, dan ketika orang setelah senam aerobik itu kan cenderung ngos-ngosan. Uh, itu merupakan salah satu bukti bahwa aerobik itu membutuhkan O2 yang sangat baik dan membutuhkan energi yang sangat banyak. Kita lanjut. Oke, kita masuk dalam redox. Untuk yang slide sebelumnya tidak usah difokuskan, tidak apa. Oke, masuk dalam slide ini kita akan sedikit fokus, silakan diperhatikan. Jadi untuk redox itu ada 3 macam ya. Yang pertama adalah pelepasan dan penerimaan. Lalu yang kedua ada pelepasan dan penerimaan. Ini elektron ya terbaca ya. Oke. Yang ketiga adalah perubahan bilangan. Ini bilangan ya. Set. Oke, baik. Semoga ini sudah dibahas di kimia atau nggak tahu sudah dibahas belum? Mbak usah tanya di halo Fani. Van. Redox sudah dibahas belum, Van? Fani menghilang. Aziza? Halo Aziza? Aziza? Dar? Redox sudah dibahas belum? Gimana? Sudah ya? Kelas berapa? Oke, kalau kata Aziza sudah, maka Ratna Amelia, halo. Ratna Amelia, kenapa suatu besi bisa terjadi oksidasi atau kenapa besi itu bisa berkarat? Ratna. Ratna Romi. Oh iya, Rafida, halo. Dul. Halo Ustaz. Ya, kenapa besi bisa berkarat? Because it oxidizes with the oxygen in the air. Oke, kenapa bisa terjadi oksidasi? Jadi mereka bereaksi dengan oksigen, I suppose. Oke. Kelas berapa kamu diajarkan oleh siapa? Sama Suzadayu, kapan ya? Oke, cukup. Oke, cukup. Ustaz anggap semuanya sudah paham ya terkait dengan oksidasi. Jadi ada 3 macam redox yang terkait pelepasan dan penerimaan. Mana sih kursornya? Jadi terkait dengan pelepasan dan penerimaan O2, lalu pelepasan dan penerimaan elektron, perubahan bilangan oksidasi. Yang kita akan fokuskan yang ini. Pelepasan dan penerimaan elektron. Karena apa? Nanti di pembahasan di polisis, plus dan transfer elektron itu kita akan berkutat pada penerimaan elektron ini. Jadi ada sesuatu yang bertambah, ada yang sesuatu yang berkurang. Sebabnya ketika besi itu kita berbicara terkait dengan pelepasan dan penerimaan O2, gampangnya begini. Kalian taruh besi di luar begitu, tiba-tiba besinya bisa berkarat. Nah, itu masuk dalam oksidasi. Sehingga ketika besi, stainless itu merupakan besi yang sudah dilapiskan. Atau dengan kata lain besi yang berbeda. Nah, ketika besi itu terkena dengan O2, maka dia akan, ketika orang cek sound gitu ya, cek 2, 3, nah itu benar. Tapi salah ketika cek soundnya itu ditiup.
gitu. Itu maksudnya. Itu mic-nya akan berkarat gitu. Yang kedua, jigongnya nempel. Jigong. Bawah mulut. Ya. Oke, terkait mana lagi? Ya. Ada dua pembahasan utama dari Ustadznya nggak freestyle. Halo? Oke, sudah bisa terdengar lagi ya, bahkan keluar? Bisa dibantu, apakah terdengar jelas? Terdengar, Ustadz. Oke, siap, mantap. Sorry ya, barusan keluar. Kita lanjutkan. Jadi ada oksidasi dan baik, ada oksidasi dan slide-nya muncul nggak sih? Oh, muncul, Ustadz. Oke, siap, thank you. Nah, ini sedikit berbeda antara oksidasi dengan reduksi. Zatnya kalau ini oke, nah, sampai sini jelas ya. Jadi dari redox itu ada dua proses yang berbeda. Yang pertama adalah oksidasi. Yang oksidasi itu merupakan pelepasan elektron atau ya elektronnya berpindah begitu ya, itu oksidasi. Sedangkan reduksi itu adalah penerimaan elektron. Nah, ada yang sedikit berbeda dan terbalik antara oksidasi dengan reduksi. Untuk oksidasi, zat yang mengalami disebut reduktor. Zatnya yang mengalami disebut reduktor. Sedangkan reduksi, zat yang mengalami reduksi disebut sebagai oksidator. Ini sama dengan ini. Ini zat yang mengalami disebut reduktor, sedangkan yang ini zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Clear ya? Kita lanjutkan. Terkait dengan yang lain, perubahan bilangan oksidasi itu bilangan yang berbeda. Lalu untuk pelepasan penerimaan O2 itu kalau oksidasi itu penggabungan O2 dengan unsur atau senyawanya, sedangkan reduksi pelepasan oksigen dari senyawa. Itu tidak perlu kita bahas lebih lanjut. Kita fokus pada yang kedua, pelepasan penerimaan elektron atau oksidasi pelepasan elektron, sedangkan reduksi penerimaan elektron dan zat yang mengalami oksidasi disebut sebagai reduktor, sedangkan zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Sampai sini clear ya? Kita lanjutkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang tanya, ini benar-benar bridging sebelum kalian masuk ke dalam pembahasan katabolisme. Ketika kalian tidak mengerti ini akan susah. Bukan tidak mengerti ya, akan susah karena berhubungan dengan banyak hal yang bertambah dan berkurang. Yang pertama, yang kedua berhubungan dengan hafalan kalian terkait dengan NAD ini apa sih, NADH ini apa sih, ATP ini apa sih, dan lain sebagainya. FADH ini apa, NADH dan lain sebagainya. Jadi ketika kalian tidak mengerti konsep dasarnya akan sedikit susah di sini ya. Coba Alfi Saidatun. Halo Alfi Said. Oke. Apostrofnya di Saidatun. Alfi Saidatun. Oke sih, fokus ya. Mengenai dengan pembahasan Ustadz di slide sebelumnya terkait dengan oksidasi dengan reduksi. Sampai sini clear? Antara ini. Oke, baik. Terkait dengan ini. Ini anggaplah ini substrat ya. Sorry. Mantap.
Anggaplah ini substrat. Nah, dari gambar ini ke sini, ketika dia masuk nih ya, NAD-nya masuk, Alfi fokus ya. Ini pertanyaan buatmu. Jadi NAD-nya masuk ke sini. Menjadi NADH. Yang awalnya NAD-nya ini NAD plus saja, tidak memiliki H di sini. Nah, menjadi NAD yang memiliki H di sini. Sampai sini paham, Alfi? Oke. Coba sebutkan yang mana yang mengalami oksidasi, yang mana yang mengalami reduksi. Alfi? Oke. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut, ada Hanifah Zakia di sini. Halo Hanifah Zakia, sebelum masuk ke pertanyaan yang sama dengan Alfi, oksidasi merupakan pelepasan elektron, sedangkan reduksi merupakan penerimaan elektron. Zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor, sedangkan zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Sampai sini clear ya, itu konsepnya. Kita masuk ke dalam slide berikutnya. Oke. Hanifah Zakia. Udah kayak wants to be million. Jadi dilihat di sini ada substrat yang pertama ini dengan NAD+. Clear ya? Nah, ketika berikatan dengan enzim di sini, nah, doi berikatan ya di sisi aktif, sisi aktif. Ketika berikatan, maka menghasilkan NADH atau di sini ada panah di sini. Nah, hanya itu pindah ke NAD+. Oke, coba dijelaskan Hanifah, yang mana yang termasuk oksidasi, yang mana yang termasuk reduksi. Ya, Hanifah. Yakin? So, berarti NAD itu oksidator atau reduktor? Jadi, sebenarnya kalian tinggal baca atau di bawah tuh 1, 2, 3 keterangannya ya. Ada keterangannya. Iva, sudah dapat? Oke. Zat atau substrat yang melepas elektron itu yang mana? Substratnya atau NAD-nya? Kita membahas bahwa yang kuning ini substrat. Ini adalah NAD. Gampang ya? Oke. Yang mengalami oksidasi atau reduktor itu yang mana? Yang substrat itu teroksidasi. Hasilnya ini, Pak. Berarti reduktornya yang mana? Yang substrat apa NAD? Oke, NAD-nya oksidator atau reduktor? NAD. NAD oksidator? Oksidator. Oke, sip. Kita coba Tisha. Halo Tisha. Ya Ustaz. Apakah benar? Kan NAD itu dia ada pengikatan hidrogen ya. Yang menambah hidrogen itu yang NAD atau substrat? NAD, berarti dia ngalamin reduksi, berarti dia oksidator. Oke, berarti sama Hanifah ya, clear ya. Yang lain? Kalau kalian tidak paham silahkan ditanyakan, karena sebelum masuk ke dalam tahap glikolisis. Nah, saya tanggap semuanya paham dari ketiga cuplikan itu. Lihat panah di sini ya, saya tidak akan membahas terkait dengan ini, dan ini. Sudah jelas. Jadi ada oksidasi di sini, ada reduksi. Ingat, enzim itu bersifat reversible. Dia bisa membentuk, dia bisa memecah. Sampai sini paham ya? Saya akan sedikit flashback untuk masalah enzim itu. Nah, ketika arahnya ke sini, itu oksidasi karena ada pelepasan elektron mulai dari substrat ke NAD. Sedangkan ketika dibalik dari sini, dari sini ke sini,
maka si substrat itu akan menambah elektronnya. Jadi sama kerjanya antara yang ini ke sini dan yang ini ke sini. Nah, diambil dari panah yang ini ya. Jadi oksidasi dan reduksi. Benar tadi yang disampaikan oleh Hanifah dan Tisha bahwa yang substrat ini maka dia akan memindahkan. Jadi fungsinya enzim ya, salah satu fungsinya enzim, dia akan memindahkan si elektronnya itu ke NAD sehingga NAD-nya itu memiliki elektron baru atau terjadi penambahan elektron sehingga NAD-nya masuk dalam oksidator sedangkan si substratnya adalah reduktor. Sampai sini clear? Oke. Kita masuk ke dalam, ini tidak perlu sih sebenarnya. Katabolisme karbohidrat. Oke. Gini, katabolisme karbohidrat sedikit Ustaz jabarkan. Jadi hasil dari katabolisme karbohidrat ini yang pertama adalah CO2, yang kedua adalah H2O, lalu ada energi. Ini hasil dari katabolisme karbohidrat. Kenapa tidak katabolisme protein? Kenapa tidak katabolisme lemak? Ini akan kita bahas sebenarnya. Cuman siklus yang paling cepat adalah siklus dari katabolisme karbohidrat. Jadi kalau katabolisme protein, lemak itu ada, cuman dia butuh proses pendahuluan sebelum dikatalis. Katalis itu ada proses sebelumnya. Nah, kalau karbohidrat itu enggak. Itu sebabnya orang-orang yang sering makan nasi, orang Indonesia begitu, itu panas di awal doang. Dia panas di awal doang, hasilnya nanti ketika sudah kehilangan energi atau si karbonya ini sudah dipecah, maka dia akan menghasilkan, maka dia akan kehilangan energinya itu, si perut atau si organ pencernaan ini, dan metabolisme itu akan kehabisan energi untuk dihasilkan. Ya, dia akan kehabisan dari hasilan atau dia akan kehabisan bahan makanan untuk dihasilkan jadi energi. Itu sebabnya orang-orang Indonesia itu biasanya yang tidak bisa memanage makanan dengan tepat, itu makan nasi terlalu banyak begitu. Dia emang semangat di awal karena katalis dari si karbo ini menjadi CO2, H2O dan energi itu sangat-sangat cepat. Sangat-sangat cepat. Sedangkan orang-orang yang makannya itu di awal daging begitu ya. Lemak-lemakan, protein-proteinan itu memang di awal tuh agak slow. Karena katalisnya itu membutuhkan waktu. Itu sebabnya orang yang pola konsumsinya terlalu banyak karbohidrat akan cenderung cepat ngantuk karena apa? Ya, dia membutuhkan energi yang cukup banyak untuk memecah. Nah, di sini paham ya? Dia membutuhkan energi yang banyak untuk memecah. Meskipun pada dasarnya antara katabolisme dengan anabolisme itu membutuhkan energi yang jauh lebih banyak pada anabolisme untuk membangun daripada memecah. Dari katabolisme itu membutuhkan energi yang jauh lebih sedikit daripada anabolisme. Sampai sini paham ya. Nah, itulah bedanya kenapa ketika orang-orang yang makan nasi kebanyakan itu memang semangat di awal karena katalisnya terkait dengan si karbo yang dihasilkan itu jauh lebih cepat dibandingkan zat-zat lain, protein dan lemak. Oke, sampai sini bisa dipahami. Nah, dari karbo, oke. Bisa. Lagi ya? Kelas 8 apa ya? Kelas 8 monomernya adalah glukos. Tahu monomer ya? Monomer itu pecahan paling sederhana. Jadi mulai dari polimer karbo menjadi monomer glukos. Sama halnya dengan protein menjadi asam amino itu. Dan lain sebagainya. Turunan-turunannya ya. Jadi kalau karbo itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk dikatalis dan menghasilkan energi yang cepat. Begitu. Sampai sini bisa dipahami? Ini sekilas saja. Kita akan masuk ke sini. Oke. Ada apa Adila? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak. Perbedaan karbo kompleks sama sederhana itu jadi dicerna ya Kak? Oh bukan. Ketika kita mengatakan yang kompleks dengan yang sederhana itu mudah dicerna, boleh sih, boleh juga. Cuman begini, yang kompleks itu masuk dalam tubuh kita, makanan masuk dalam tubuh kita itu dalam bentuk yang kompleks. Contoh karbohidrat, protein, kita ambil 3 yang paling sederhana ya. Jadi karbohidrat, protein dan lemak. Turunannya monomer dari karbohidrat, protein dan lemak. Jadi ketiga-tiganya ini adalah polimer. Karbo, protein, lemak. Monomer dari karbo itu apa? Glukos. Monomer dari protein itu apa?
asam amino dan lain sebagainya. Itu sebabnya benar pertanyaan si Adila, ketika yang lebih sederhana itu lebih mudah dicerna, benar apa tidak? Benar. Itu sebabnya orang-orang yang pusing, sakit dan lain sebagainya itu cenderung untuk, disarankan sebelum minum obat, dia itu perbanyak yang pertama minum air putih dan asupan glukos. Karena ketika minum air putih dan asupan glukos ini tercukupi, sehingga akan memicu HB itu untuk naik. Ketika HB-nya untuk naik itu sudah ada pemicunya, dan HB-nya itu benar-benar naik, maka kondisi darah untuk mengangkut O2 itu akan sangat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sirkulasinya itu akan sangat lancar karena ketika ketika airnya itu banyak, ketika glukosnya itu banyak, akan mengencerkan tingkat hemoglobin. Ketika hemoglobinnya itu akan mengencerkan darah, dan darahnya itu akan mengandung HB yang sangat banyak. Ketika HB-nya banyak, maka akan mengangkut O2 yang sangat banyak dan dialirkan ke seluruh tubuh. Misalnya orang-orang pusing itu sakit-sakit yang memang sakit-sakit ringan begitu ya, itu disarankan tidak minum obat, tapi pertama istirahat yang cukup untuk mensejajarkan posisi badan sehingga aliran darahnya itu bisa nyambung ke otak. Biasanya orang-orang yang pusing itu otaknya itu sedikit teraliri oleh O2. Darahnya ngalir, cuman HB yang masuk ke dalam darah dan mengangkut O2 itu tipis, sehingga dia kekurangan oksigen. Sehingga saran pertama sebelum dia minum obat itu makan permen, makan yang manis, minum air putih yang banyak gitu ya. Benar juga ketika dikatakan bahwa yang masuk itu lebih kompleks itu sudah dicerna, susah ya, membutuhkan waktu yang lama, dan ketika yang masuk itu sederhana maka dia akan mudah dicerna. Dan yang masuk dalam tubuh kita itu bukan glukos ya, tapi sukros. Jadi sukros yang masuk itu akan menghasilkan beberapa molekul glukos, dan dari molekul glukos itulah yang dicerna. Jadi bukan sukrosnya yang dicerna, tapi glukosnya. Habis ini bisa dipahami ya, Adila? Oke, siap, mantap. Baik, kita masuk dalam tahap respirasi. Kita ketika membahas karbohidrat, maka tahap respirasinya seperti ini. Sebentar, ya, baik. Tidak akan banyak kita membahas terkait dengan selebihnya. Kalian akan membahas seperti biasa. Nggak seperti biasa sih. Baik, jadi ada 3 tahapan umum. 1, 2 di sini, 3 di sini. 3 tahapan umum. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah siklus Krebs, yang ketiga adalah transfer elektron. Nah, kan sedikit memusingkan di fase yang ketiga, karena kalian akan, sebenarnya semuanya ini bentuknya hafalan sih ya. Jadi ketika kalian paham alurnya itu juga bisa, tapi diawali dengan kalian menghafal sebenarnya awalnya itu. Ketika kalian hafal, kalian paham, dan kalian akan bisa mengingatnya. Baik, glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron, ada banyak bahasa yang berbeda ya antara glikolisis, siklus Krebs dengan transfer elektron, dan ada proses yang berbeda juga. Di sini antara glikolisis dengan siklus Krebs, satu proses lagi. Kita anggap 1,5 ya. Jadi ini 1,5, 2. Benar ya? Ya. 1,5, 2 itu ada yang namanya dekarboksilasi oksidatif. Gimana nulisnya? Di sini aja. Dekarboksilasi oksidatif. Nah, itu peralihan antara glikolisis dengan siklus Krebs. Cuman biasanya jarang ada yang membahas gitu ya. Jarang ada yang membahas antara glikolisis dengan siklus Krebs. Cuman pembahasan umumnya biasanya yang keluar ujian itu begini. Jadi mulai dari glikolisis, tahapannya apa nih? Glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, baru ada transfer elektron. Dan di sini pahamnya. Oke, kita lanjutkan. Ini merupakan fase perantara. Oke, kita sebut saja. Oke, fase perantara antara 1 dengan 2. Oke, yang izin kamar mandi silakan. Apakah pop-up ads-nya terlihat? Ada pop-up tiket murah dari Citil. Mendekati mudik itu biasanya begitu. Mendekati bulan-bulan puasa. Baik, 1, 1,5, 2, dan 3. Atau ya bisalah kalian menganggapnya 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Lalu istilah yang perlu kalian perhatikan lagi terkait dengan ini apa sih? Oke, terkait dengan perbedaan literatur antara 1, 2 ini. 1, 1,5, 2, dan 3, atau 1, 2, 3, dan 4 itu ada di sini siklus Krebs. Jadi siklus Krebs ini bahasa lainnya adalah siklus asam sitrat.
Jadi jangan kaget misalnya kalian baca di buku begitu ya, itu ada istilah siklus asam sitrat. Nah, siklus asam sitrat itu yang dimaksud adalah si siklus Krebs. Kenapa disebut Krebs? Karena ini merupakan si penemunya Bapak Krebs ya. Nah, kita sebut saja Bro Krebs. Jadi Bro Krebs ini yang menemukan siklus Krebs ini di dalam sel tubuh. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Baik, dari tahapan ini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Aman ya? Baik. Dari sini kalian perhatikan. Nomor 1 itu ada glikolisis. Nomor 2 ada dekarboksilasi oksidatif atau fase perantara. Nomor 3 itu ada siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Lalu yang ketiga atau keempat itu ada transfer elektron. Saat ini clear ya. Sabar, ini masih slow, masih aman materi. Kita masuk ke dalam glikolisis. Oke. Yang tadi sudah mengatakan belajar karbon. Tadi saya tanyanya oksidasi, jadi terkait dengan redoks. Nah, ini. Baik. Kursor, please. Oke. Begini kurang lebih. Glikolisis merupakan penguraian satu molekul glukosa. Saya tambahkan deskripsinya di sini untuk mempermudah kalian. Hasil akhirnya apa? Yang pertama adalah atom molekul 6C dan sampai NADH akan ditransfer ke rantai transfer elektron. Sampai sini paham? Belum? Ya, memang belum paham. Nah, ada istilah yang harus saya luruskan sebelum kalian paham terkait dengan glikolisis. Kalian pernah dengar istilah isomerase atau isomerasi atau isomerisasi. Nah, ini ya. Ada beberapa literatur yang membedakan gitu, tapi yang pada umumnya keluar itu untuk di spoken atau di oral diucapkan itu yang pertama adalah isomerasi atau isomerasi dan isomerisasi. Jadi kalau di tulisan itu Jepang menyebutkan isomerisasi, tapi untuk mempersingkat ketika dia berbicara isomerasi gitu ya. Nah, isomerasi ini merupakan perubahan monomer saja. Jadi yang awalnya bentuknya seperti ini menjadi seperti ini. Ya, oke. Ini akan berbentuk puzzle penjelasannya ya. Oke, sip, mantap. Sampai sini sudah bisa dipahami terkait dengan penjelasan singkat dan general terkait dengan tahapan katabolisme. Lalu ada glikolisis. Nah, saya kasih bridging terkait dengan glikolisis saja. Jadi misalnya di singkat maka hasilnya ini ada asam piruvat. Oh, sorry. Piruvat pakai V ya. Bukan siapa ya? Nikel juga Rizal. Cuman hafal lah. Iya lah. Ini asam piruvat. Lalu yang kedua ada NADH. Asobi. Lalu ada ATP. Nah, di sini mulai menarik dari pembelajaran ini. NADH itu apa? Oke. NADH ini apa, asam piruvat ini apa, ATP itu apa. Ada yang mengatakan bahwa ATP itu adenosine trifosfat. Jadi ketika dipindah terjadi reduksi menjadi ADP, berarti adenosin di fosfat. Semudah itu gitu ya, kalian pahamnya. Ya, semudah itu memang. Tapi ada turunannya yang lebih kompleks dari ATP menjadi ADP, lalu NADH menjadi NAD misalnya, atau NAD menjadi NADH dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tantangan untuk kalian memahaminya. Jadi begini cara mainnya. Karena ini materi yang sebenarnya materi kelas 12 ya. Materi kelas 12 yang dikeluarkan di akhir-akhir ujian dan atau beberapa sekolah itu masuknya di awal-awal semester 1 kelas 12 sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lainnya katabolisme. Tapi kalau di sini tadi Ustadz Zen, kalau nggak salah keluarnya di kelas 10. Nah, ternyata di tahun ini keluarnya di kelas 11. Jadi untuk memudahkan kalian sebelum kalian bingung terkait dengan glikolisis itu apa dan lain sebagainya, silakan kalian perhatikan di tahapan respirasi ini. Terkait dengan tahapan respirasi.
Jadi ada 4 tahapan. Yang pertama adalah glikolisis, dekarboksilasi oksidatif. Lalu yang kedua adalah, ketiga adalah siklus Krebs atau siklus asam nitrat. Yang keempat adalah transfer elektron. Cara mainnya seperti ini. Kita akan berkelompok dulu. Oh, enggak ada. Oh, dikotomnya ada. Kita akan berkelompok. Silahkan kalian ingat-ingat. Kelompok 1 akan mendapatkan apa, 2, 3, dan 4 apa. Kita akan menjadi 4 kelompok. Kita ada berapa orang? 45 bagi 3. Oh, cukup banyak juga ya. Waduh, Liverpool ya. Bukan saya yang latih, kalau saya yang latih soal bagus. Apa? Malah nyalain apa? Baik, kalau kita bagi menjadi 3 kelompok, maka satu kelompok akan ada 15 anak. Itu terlalu besar sebenarnya. Kalau misalnya kita bagi menjadi 4 kelompok, satu kelompok itu ada kurang lebih 11-12 kelompok. Ya, baik. Ada yang mau mengusulkan? Mungkin kita dibagi menjadi berapa kelompok? Kelompok pertama akan bahas terkait dengan glikolisis. Kelompok 2 ini kayaknya kita pakai. Kelompok kedua akan membahas terkait dengan siklus Krebs. Yang ketiga akan membahas terkait dengan transfer elektron. Oke, itu opsi pertama. Opsi kedua, kelompok pertama membahas glikolisis, kelompok kedua membahas dekarboksilasi oksidatif atau dioks, lalu kelompok 3, oh iya ya, ada yang meningkat menjadi dioks ya, dikoks atau dioks, dekarboksilasi oksidatif, atau kelompok 3 akan membahas siklus Krebs dan kelompok 4 akan membahas transfer elektron. Beri kalian pilihan, mau menjadi 4 kelompok atau 3 kelompok. Silahkan. Untuk pembahasan ini tidak harus selesai hari ini ya. Adanya merupakan materi yang cukup panjang terkait dengan katabolisme. Nashwa, halo Nashwa. Nashwa. Oke, Nashwa menghilang. Jihan, halo Jihan. Iya, Oke, Ustaz. Jihan bergerak. Kamu 3 kelompok atau 4 kelompok? 4. Fafa, kamu 3 kelompok atau 4 kelompok? 4. Fafa. Fa. 4, Ustaz. Neza, kamu 3 kelompok atau 4 kelompok? 4. Fauzia, kamu 3 kelompok atau 4 kelompok? 4. Oke, Nadine, kamu 3 kelompok atau 4 kelompok? 3. Oh, menarik. Kenapa kamu pengen 3 kelompok, Nadine? Nggak tahu. Oke, sip, berarti 4. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Kamu tidak memberikan alasan yang jelas. Padahal saat tadi baunya 3 kelompok. Ya. Jadi pembahasannya akan menarik antara glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Oke, terkait dengan tempatnya Ustaz Pak ya. Jadi tempatnya glikolisis ini terjadi di sitoplasma atau ada yang menyebutkan dia terjadi di sitoson. Nih ya, nih. Halo. Nah, nih. Nah, yang ini kalian kalau usah coret-coret gini paham nggak sih? Kalau di papan juga biasanya begini. Ini terjadi di mitokondria. Tidak banyak yang akan kalian melakukan pembahasan. Jadi terkait dengan tahapan ini yang akan kalian pelajari. Yang pertama adalah tempatnya, prosesnya, dan hasilnya. 3 saja. Yang pertama adalah pembinaan pertama. Jumlahnya, sumpahnya. Ya kalian aja 9. Ya, 9 berapa? 9. 10 kan? 9. PPT tidak usah dalam bentuk PPT, cukup dalam bentuk draft saja. Jadi silakan kalian buat dalam Word saja. Jadi terkait dengan pembahasan glikolisis itu di mana, lalu ada dioksida ada di mana, yang ketiga ada siklus Krebs itu ada di mana, yang keempat ada
transfer elektron. Itu tempat proses dan hasilnya. Jadi dipaham ya? Oke, sebelum Ustadz masuk pertemuan pekan depan, diharapkan untuk kelompok 1 bisa membaca pembahasan dari kelompok 2, 3, dan 4. Kelompok 2 bisa membaca 1, 3, dan 4. Kelompok 3 bisa membaca 1, 2, dan 4. Kelompok 4 bisa membaca 1, 2, dan 3. Ketika kalian komplit untuk saling membaca itu, maka kalian akan paham terkait dengan ini. Atau misalnya kalian mau sertakan link pembahasan, itu juga boleh. Jadi ada beberapa kemarin Ustadz agak iseng untuk melihat pembahasan terkait dengan glikolisis, siklus Krebs dan transfer elektron. Itu ada menarik ya pembahasannya. Saya tidak akan memberikan linknya. Jadi dari sekian banyak video yang membahasnya, ada yang 20 menit, 30 menit, ada yang 11 menit, ada yang hanya 10 menit, ada yang 10 menit di bawah terkait dengan pembahasan itu. Itu menarik. Cuman ya memang tidak detail terkait dengan prosesnya sampai hasilnya apa, jadi ATP jadi ADP-nya bagaimana, NAD jadi NADH-nya itu bagaimana, itu tidak detail di situ. Nah, itu adalah kesempatan kalian untuk lebih banyak mencari terkait dengan pembahasan yang ada di chemistry. Bisa dipahami? Kalau tidak ada yang tanyakan, saya akan langsung membagi ke dalam break room. Dan silakan diperhatikan terkait dengan pertanyaan yang akan Ustadz lemparkan via break room nanti. Misalnya Ustadz lagi jalan-jalan ke break room kalian, silakan itu dijawab ya. Itu saya bridging-nya. Masih ingat kelompok 1 akan membahas glikolisis, 2 ada diox, yang ketiga ada siklus Krebs, yang keempat ada transfer elektron. Tidak ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, akan Ustadz masukkan ke dalam break room. Sebentar. Silakan. Oke, sip. Kata saya, Ustaz. Ya. Ya, oke. Oke. Oke, sudah terjawab. Siapa yang tiba-tiba akan close break-nya nih? Berani-beraninya. Wow. Apakah Ustadz bukan co-host? Co-host kan? Oke, thank you kelompok ini. Oke, baik, sudah kembali semua. Saya nggak tahu ya siapa yang close break room-nya. Nggak masalah, dan juga ini sudah waktunya untuk selesai. Sudah 11.42 dan kita terlambat 2 menit. Molor 2 menit ya. Baik, tadi ada pertanyaan yang sudah terjawab di kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ada pertanyaan juga yang pertanyaan kedua yang sudah terjawab di kelompok, siapa tadi? Kelompok Rafida kalau nggak salah ya.
kelompoknya si Vida terkait dengan isomerisasi. Tadi ada yang menarik tuh. Saya terkait dengan isomerisasi, apakah terjadi juga selain di glikolisis? Jadi kalau di glikolisis kan ada perubahan mulai dari glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat. Apakah itu terjadi juga di kelompok-kelompok lain? Contoh di glikolisis sudah jelas ada ya, mulai dari glukosa menjadi fruktosa 6 fosfat. Jadi lebih ke ikatan karbonnya tuh tetap ada 6, cuman dia berubah monomernya, susunan karbonnya doi berubah. Lalu di kelompok 2 tadi menjawab tidak ada perubahan karena bahan dasarnya adalah asam pirufat dan digunakan menjadi bahan bakar untuk menjadikan asetil CoA. Lalu di kelompok 3, apakah itu ada perubahan di siklus Krebs ya? Apakah ada perubahan monomer? Mulai dari apa menjadi apa? Jika ada silakan kalian sertakan. Lalu kelompok 4 juga begitu. Apakah di transfer elektron itu terjadi perubahan monomer? Menjadi apa? Dan dari apa? Sebagai contoh di kelompok 1 itu ada glukosa menjadi fruktosa. Sama-sama 6 fosfat. Jadi kenapa disebut 6 fosfat? Karena dia berikatan di atom ke-6. Di karbon ke-6 ya. Jadi karbonnya masih sama 6 karbon, tapi dia berikatan di karbon ke-6. Dan di karbon ke-6 itu disebut sebagai fosfat. Cuma yang berubah dalam monomernya, mulai dari glukosa menjadi fruktosa. Sampai sini bisa dipahami? Dan perlu diingat ya, ini yang sering kali dilupakan, mulai dari proses glikolisis sampai transfer elektron, keempat proses ini termasuk deoksi ya, perantara antara glikolisis dengan siklus Krebs. Mulai dari 4 tahapan ini, dari 1 sampai ke 4, itu hanya menggunakan 1 molekul glukos saja. Sampai sini paham ya? Jadi dari karbo dipecah, itu kan banyak ya pecahan-pecahannya. Itu menjadi 1 glukos. Dan per glukosa, itu prosesnya seperti ini. Ada 4 proses untuk menghasilkan berapa puluh ATP. Yang tadi disebutkan di kelompoknya 4 itu ada 32 ATP ya. Oke, sudah oke. Jadi doi pakai rujukannya ke buku itu nggak masalah. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan bahwa bukan 1 sendok nasi menjadi 4 siklus, itu bukan. Tapi 1 molekul glukosa. Dari sukrosa saja, itu akan dipecah menjadi beberapa molekul glukosa. Dan dari glukosa 1 itu akan dipecah menjadi 4 tahapan itu. Sampai sini ada yang tanyakan? Ustaz harap tidak. Silahkan nanti dikumpulkan maksimal besok ya. Silahkan kalian kerjakan malam ini dan ya kalian kumpulkan besok lah ya. Cukup di Word saja, silahkan tulis kelompoknya dan silahkan kalian kirimkan maksimal besok jam berapa? Besok itu hari Kamis. Ya, jam 12 lah ya, jam 12 siang. Atau ketika ada perubahan nanti Ustaz kabari. Silahkan dikumpulkan di Google Classroom, menyertakan nama kelompok kalian dan pembahasannya. Dan harapannya Ustaz, kelompok 1 akan bisa membaca juga kelompok 2, 3, dan 4. Kelompok 2 bisa membaca 1, 3, dan 4. Kelompok 3 dan seterusnya ya. Jadi kalian akan melengkapi pembahasan terkait dengan katabolisme. Itu saja bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri sama-sama dengan melafalkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri nun wal qalam ya maisrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ustaz. Thank you, Ustaz.